Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Muslim SHMA, Ketua Pengadilan Agama Medan. Pada hari ini akan mengisi PKPA dengan judul Kewenangan Peradilan Agama. Kita berharap bahwa para calon-calon advokat ini bisa membantu dengan baik dan serius masyarakat pencari keadilan dan mencarikan solusi supaya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ketika berhadapan dengan hukum bisa dibantu dengan baik sehingga prosesnya bisa cepat, kemudian kita berharap juga sederhana, terutama juga biayanya bisa terjangkau oleh masyarakat. Kami atas nama Ketua Pengadilan Agama Medan berharap ini semuanya bisa terjadi bagi calon para advokat ini, dan akhirnya kami mengucapkan selamat, semoga menjadi advokat yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat siang rekan-rekan sekalian. Hari ini sudah hadir pemateri kita dari Bapak Dr. Andus Muslim SHMH. Beliau merupakan Ketua Pengadilan Agama di Medan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang CV dari Bapak. Kami agama Islam, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 27 Juli 1969. Pekerjaan saat ini hakim, jabatan ketua, dan alamat rumah Jalan Jambu, Kota Binjai, Provinsi Sumut. Adapun riwayat pendidikan yakni S1 dari UIN Arnamiri tahun 1993, disambung dengan Universitas Samudra tahun 2000, dan melanjutkan magister atau pascasarjana di UIN Sumatera Utara pada tahun 2005, dan menjadi saat ini merupakan kandidat doktor di Universitas Sumatera Utara. Pengalaman menjadi ketua PA Medan, dan moto hidup dari Pak Muslim adalah hidup berguna. Nah, adapun materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak yakni mengenai kewenangan peradilan agama. Baiklah, pada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berjumpa mungkin ini kali yang pertama, saya baru di sini juga berhadapan saudara-saudara sebagai calon advokat. Sebagaimana kita sampaikan bahwa saudara harus hidup berguna, itu moto hidup saya itu. Kalau dari sisi agama, khairun nas anfa'uhum linnas, kehadiran kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Saudara sekalian yang baik yang offline maupun online ya. Pada kesempatan ini saya sudah saya kirimkan ya bahan-bahan ya. Nah, bahan-bahan itu yang pertama hanya sekedar untuk sebagai pengantar dan pembacaan sederhana saja yang bentuknya PPT. Adapun selanjutnya itu ada saya kirim juga buku 2 peradilan agama. Nah, mudah-mudahan itu saudara baca, dan itu adalah kitab sucinya peradilan agama dalam tanda kutip, karena dia mengatur mulai dari penerimaan perkara dan bagaimana sampai kepada bagaimana hakim menyelesaikan perkara. Nah, sekarang itu sudah ada yang terbaru tapi belum disahkan lagi dengan sema yang baru, tapi sudah konsepnya sudah ada, hanya belum keluar semanya, baru selesai saja. Yang pertama itu tentang isbat nikah. Isbat nikah itu adalah perkawinan yang tidak tercatat. Ada masih kita itu banyak ya? Banyak ya? Itu perkawinan tidak tercatat itu dibuka kesempatan oleh kompilasi hukum Islam pasal 3
untuk mengisbatkan nikah itu. Isbat nikah, apa arti isbat itu? Mengukuhkan pernikahan yang sudah terjadi. Salah itu secara administrasi sebenarnya ya. Misalnya gini, orang tuh mau menikah tuh nikahlah di KUA, jangan nikah sambil lari, ya kan? Nikah lari itu. Banyak Ustadz penyebabnya, iya memang. Dulu saya pernah tugas di Padang. Pernah saya tugas di Kota Baru. Di sana itu rupanya waktu diefektifkan undang-undang kependudukan itu, jadi harus semuanya punya buku nikah, harus semuanya punya KK, KTP, akta kelahiran untuk anak, dan sebagainya. Maka banyak perkara itu. Salah satunya ada adat budaya di sana. Kalau di daerah Sumatera Barat ada satu daerah itu yang mengurus perkawinan itu adalah mama. Istilah mama itu keluarga perempuan dari istri, dari mama kita, keluarga perempuan dari orang tua perempuan ya, mama namanya. Bahasa kita apa? Tulang, kalau di sana tulang ya. Kalau di sana mama. Orang itulah yang menyetujui calon itu. Orang lu mengurus NA-nya, orang tuh mengurus semua. Bahkan kalau sekiranya mereka tak setuju kepada calon itu, tak jadi perkawinan itu. Nah, kasus di sana dibawalah ayah si perempuan itu lari ke tempat lain, menikah di ujung sana, di ujung kampung. Akhirnya menikah tak tercatat. Nah, itu ya. Nah, yang begitu sudah boleh di pengadilan. Yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Sah atau tidak? Sah. Perkawinannya sah. Pasal 2 ayat 2-nya, karena tidak dicatat, tidak dilindungi oleh hukum. Kalau kata ustadznya itu sudah cerai, ditinggalkan 3 bulan, ya seperti itu. Recording in progress. Nah, masalahnya adalah hukum tidak mengakuinya sepanjang tidak diisbatkan. Maka perkawinan-perkawinan itu harus diisbatkan. Masalahnya sekarang yang terjadi di masyarakat, dia nikah tidak tercatat. Kemudian dia menganggap karena ditinggalkan 3 bulan atau 3 tahun, bahkan 10 tahun itu sudah bercerai, dia menikah lagi. Nikah yang pertama tercatat, ceret, anak 1. Nikah lagi yang kedua, ceret, anak 1. Kemudian ditinggalkan lagi atau tak cocok rumah tangganya, nikah siri lagi, nikah tercatat lagi. Nah, itu masalah tuh. Cuman menyelesaikannya itu. Tak mungkin sudah nikah semua ya kan? Nah, gitu. Nah, inilah peran saudara-saudara calon advokat. Jangan sampai 2 kali, 3 kali susah menyelesaikan ini. Yang pertama ini. Pasal 1-nya, pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah. Yang keduanya, apabila tidak mempunyai buku nikah, maka diajukan isbat. Yang ketiganya, isbat itu dalam rangka. Nah, salah satunya adalah dalam rangka perceraian. Isbat dalam rangka perceraian. Kalau dia pernikahannya tak tercatat, tidak ada buku nikah, maka ajukan ke pengadilan agama dengan 1 nomor. Nomornya tetap gugatan, kontentius. Nomor 25 PDT G PA Medan 2022 PA Medan. Nah, nanti akan diproses apakah pernikahannya itu sah atau tidak. Bagaimana mengukur sah atau tidaknya? Terpenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam. Ya. Terpenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, maka pernikahannya diisbatkan, dikukuhkan sebagai pernikahan yang sah. Setelah itu barulah hakim memeriksa rumah tangganya, apakah masih bisa dipertahankan lagi atau tidak. Kalau tidak, diceraikan. Apa produk yang didapatkannya? Akta cerai. Nah, gitu ya. Jadi apa yang diperiksa oleh hakim? Yang pertama, pernikahan mereka sah atau tidak dulu. Pernikahannya sah tidak dulu? Sah. Ya, anak yang dilahirkan berarti anak yang sah. Nah, jadi akan dinyatakan di situ bahwa anak bernama ini adalah anak yang sah dari perkawinan yang sah.
antara Aminah dan Abdullah. Nah, gitu. Pak, saya mau nanya nih Pak tentang tadi contoh case-nya tadi itu. Jadi untuk memastikan aja nih, pertama memang sama sekali nggak bisa diuruskah kalau memang dia nikah siri tadi tentang harta bersama tadi? Apakah memang nggak ada peluang lain untuk dia bisa membuktikan gitu? Ya, bagaimana dia supaya dapat harta bersama tadi? Kira-kira begitu itu ya kan? Ajukan isbat dulu. Ajukan isbat dulu. Nanti orang bapak-bapak jadi advokat, jangan main masuk saja ke pengadilan agama model begitu itu. Itu sama dengan menjepitkan kepala di pintu itu. Dibilang orang nanti advokat bodoh ini. Ya kan? Ya kita sekarang kan membantu masyarakat itu supaya dia mendapatkan haknya kan. Bilang sama dia, Bu, izin, ini tidak bisa kita masukkan dulu harta bersamanya. Tapi harus kita isbatkan dulu pernikahan ibu. Ya kan? Jadi terus Pak kuasa, bagaimana ini? Tekan kuasa. Termen 1. Nah, gitu kan? Nah, gitu. Itu dulu. Ajukan isbat dulu. Sudah diajukan isbat, tekan kuasa yang kedua, harta bersama tadi. Nah, gitu jalan keluarnya. Jadi dua lah kuasanya, dua lah amplopnya. Kira-kira gitu ya. Memang suaminya masih hidup gitu. Kalau misalnya suaminya meninggal, mengenai harta warisan gimana Pak? Iya. Jadi sama juga. Kalau misalnya suami meninggal dunia, dia dapat warisan nih. Berapa dapat warisan istri? 1/4 kalau tak ada anak. Ya. Kalau tidak ada anak suami, ya, bukan anak orang tuh, anak suami. Walaupun dengan istri pertama ada anak, sama yang kedua ini tak punya anak, yang kedua ini mendapat 1/8 karena ada anak. Bukan anak orang tuh, anak suami. Hitungannya, gitu cara menghitungnya ya. Kalau tak ada anak suami, berarti 1/4. Nah, tapi dia tidak bisa menuntut warisan itu ke pengadilan kalau dikata ada sengketa. Kenapa? Pasti di-NU oleh pengadilan. Who are you? Gitu Inggrisnya kan, bahasa kampung kita itu kan. Siapa Anda? Istri, buktinya mana? Apa solusinya? Ajukan isbat. Isbat dulu. Setelah isbat baru ajukan perkara warisan. Nah, gitu. Namun si istri ini orangnya bukan orang kaya gitu, orang miskin, cuman si suaminya yang punya. Apakah itu perkaranya prodeo, Pak? Nah, selanjutnya ketika berhubungan dia warisan, apa dia membayar biaya perkara lagi, Pak? Iya, ya. Baik. Ya, terima kasih. Ini tentang masalah pengajuan ya. Ya, memang nanti ada sesinya sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena ini sekalian kita jelaskan satu-satu supaya paham betul ya. Satu perkara ini tuntas kita, masuk perkara kedua, ketiga ya. Kalau dia memangnya tidak mampu, bisa dibuktikannya dengan akta surat keterangan tidak mampu dari SKTM ya, dari kelurahan. Maka kalau dikata bisa dia, maka dia tidak membayar apapun, prodeo. Iya. Kalau yang kedua kali Pak, dia tiba kan si ini kan udah nikah, cuman Ya. dia mengajukan itu ketika si suaminya itu meninggal. Iyalah, kata orang begini, Pak, ibu kan orang kaya itu, ibu dapat 10 miliar situ. Iya, hari ini dia miskin, karena belum dapat. Kan bisa saja begitu kan? Sebetulnya dia miskin, sebetulnya dia kaya, tapi hari ini dia miskin. Itu dibantu. Jadi gugatan keduanya itu? Iya, prodeo juga. Prodeo juga. Nah, masalahnya di pengadilan biaya prodeo itu terbatas. Ya, biaya prodeo itu terbatas. Siapa yang membantunya? Itulah LBH. Kan dibayar sama Menkumham. Kalau akreditasi A bisa 5 juta satu perkara. Nah, itu ya. Dibayar itu. Biaya advokat itu apa? Biaya pengacara itu
Bisa biaya DP, bisa ongkos jalan aja dulu Bu, nggak apa-apa Bu. Pokoknya jalan tuh kasih aja dulu. Nanti sukses pemimpin besar, ya kan gitu janjinya. Nah kira-kira gitu. Ya, jadi itulah tadi hidup berguna tadi. Jadi advokat itu bukan duit saja dalam kepalanya, tapi bagaimana membantu walaupun ujungnya. Karena di pengadilan agama sekarang ini hanya 35 pasang saja yang bisa didanai, dan itu pun perkara-perkara yang sederhana. Sekitar 300.000 per satu perkara. Mana cukup perkara warisan? Kalau sempat warisannya yang tergugatnya ada 40 orang, mana cukup itu? Habis lagi dia saja tuh. Nah gitu. Ya silakan. Apabila yang terlibat kalah dan istrinya meninggal, tidak punya agama, gimana? Ini cerai talak ya. Nah, sebelum saya menjawab masalah cerai talak, ada satu lagi bentuk pengukuhan nikah itu. Namanya adalah isbat nikah mu'allaf. Bagi orang yang kita saja, bukan orang yang Islam dan non Muslim, kita saja yang Muslim itu belum familiar dengan kalimat ini. Misalnya mereka itu adalah beragama non-Muslim, kemudian masuk Islam, nikahnya diulang lagi atau tidak? Pemahaman kita lah, gimana di kampung. Jadi pernikahan orang non-Muslim yang masuk Islam itu tidak perlu diulang. Itu pernikahan mereka itu diakui. Hanya saja dengan sistem buku nikah itu adalah sebagai bentuk daripada administrasi perkawinan, maka dia harus dikukuhkan. Ada hakim tak setuju ini pendapat saya ini. Nah, tapi logika yang saya kemukakan adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab ulama-ulama dulu, pernikahan mu'allaf tadi harus diuji dengan dua hal. Apakah masuknya Islam suami istri itu bersamaan atau tidak? Jangan masuk dia bulan Januari, masuk Islam si laki-lakinya, bulan 12 berikutnya baru istrinya. Itu sudah ada jeda yang panjang. Itu putus dengan sendirinya, memang diajukan ke pengadilan yang disebut dengan murtad. Harus sama-sama masuk Islam, itu satu. Yang kedua, harus diuji apakah perempuan yang dinikahnya itu apakah muharramat an-nikah, apakah perempuan-perempuan yang diharamkan nikah di dalam Islam. Ya kan? Nah, begitu. Tiba-tiba dia masuk Islam, istrinya dua. Istri dua ini dua adik kakak, kan tak boleh dalam Islam. Nah, itu tidak sah. Tidak bisa dikukuhkan pernikahannya itu. Nah, nanti kalau saudara-saudara dapat pernikahan mu'allaf itu, masukkan kepada pengadilan agama supaya dikukuhkan, supaya buku nikah terbit. Kalau buku nikah terbit, bisa dia membuat paspor haji. Ya kan? Kalau tidak, kalau andai kata catatan sipil itu yang dibawanya mau pergi haji, mungkin ada uangnya, tak diterima, tidak dikasih visa haji, karena yang masuk ke tanah haram itu hanyalah khusus orang Islam. Maka dia harus punya buku nikah. Terbitnya buku nikah ini tidak ujuk-ujuk serta merta, tapi harus melalui penetapan pengadilan. Masih ada Islam kan? Tadi kan Bapak bilang di awal ketika dia di Kristen dia iya, tapi dikukuhkan, kan diakui pernikahannya itu oleh Islam. Itu bermakna kita tidak memisahkan lagi dia menikah di Kristen. Makanya karena diakui oleh Islam, dan dia dianggap diakui pernikahannya oleh Islam. Nah, apalagi sudah diterbitkan buku nikah atau diisbatkan nikahnya dan diterbitkan buku nikah itu. Kenapa harus di pengadilan? Supaya hak-hak daripada istri itu bisa bisa diberikan, karena hukum yang memutuskannya. Kalau terjadi perceraian, maka haknya apa? Nafkah iddah,
Maskan, jaminan tempat tinggal, kiswah, jaminan pakaian, mut'ah, kenang-kenangan. Kemudian nafkah anak ditentukan, anak sama siapa tinggal. Nah, seperti itu, ya. Jadi katakan kepada laki-laki, maaf ya, Bu. Jangan tinggalkan istri itu bertahun-tahun. Kenapa? Karena secara hukum, sepanjang tidak diceraikan oleh pengadilan, dia masih secara hukum adalah suami istri. Maka hak dan kewajibannya bisa dihitung. Contoh, si istri dikasih 1 juta sebulan, ya kan, Bu? contoh ya kan, tiap hari makan lontong aja misalnya kan, ya kan, lontong aja kan. Nah, malah cukup pula ya kan, 1 juta, katalah 1 juta. Kalau 10 tahun berapa bulan itu? 10 tahun tuh 120 bulan. Kira-kira tak dikasihnya selama 10 tahun itu berapa duitnya? 110 juta. 110 juta kan? 110 juta itu tadi 1 juta. Kalau 2 juta, 3 juta, 4 juta, tinggal kali aja kalkulator tuh. Nah, kalau kebetulan saudara nanti yang minta tolongnya perempuan, nah, kalian mainkan kalkulator tuh. Berapa lama ya kan? Ya, ketika mengajukan cerai gugat, itu bisa dimintakan kepada pengadilan namanya nafkah madiyah, nafkah yang lampau yang tak pernah dikasih oleh suami. Selama berapa bulan? 120 bulan. 2 juta sebulan cukup? Kurang lah ya kan? 3 juta cukup? Biar tahu orang nih. Hah? Kalau 3 juta lah sebulan, rata-rata dikasihnya dulu, ditinggalkannya 120 bulan, kira-kira berapa ke hutang suami itu? 360 juta, ya kan? Nah, begitu datang kita ke pengadilan, Pak Hakim, tolong ceraikan aku dengan suamiku, dan aku minta nafkah yang tak pernah dia bayarkan selama 120 bulan. 360 apa tuh? 120 bulan kali 3 juta, 360 juta. Nah, kan enak kita mengeksekusi alpat dia, ya kan? Nah, itu, ya kan? Mahkamah dituntutlah pada istri, pada suami 360 juta. Bagaimana kalau suami tidak sanggup? Kalau dia tak sanggup, tengok dua, tak sanggup tuh tak ada hartanya atau tak mau ngasih. Nah, apa jawabnya? Opsinya apa jawabnya? Kalau dia tak sanggup, tak ada hartanya, memang susah kita, karena hukumnya perdata, tidak ada pidananya. Tidak seperti di Malaysia. Malaysia itu ada namanya BSK, bahagian sokongan keluarga. Di pengadilan agama itu di sana, Mahkamah Syariah di Malaysia, itu ada namanya BSK tadi ya, bahagian sokongan keluarga. Itu didepositkan uang oleh negara 1 miliar misalnya, uang kita di situ untuk digunakan. Ketika hakim ketok palu hak istri itu 10 juta, ketok palu, suaminya harus wajib bayar. Kalau tak mau dia membayar, tak mau dia membayar, maka diambil harta dia untuk menutup itu. Tapi kalau dia lari, tak mau bayar, itikadnya tidak baik, diambil hartanya untuk menutupi itu, masuk penjara 6 bulan. Di kita kan tak ada itu masalahnya. Saya pernah datang ke sana ke Mahkamah Syariah di Penang itu, dia katakan di Malaysia ini Pak Hakim katanya sepanjang dia masih dalam teritorial semenanjung Malaysia, ke lubang semut pasti dapat. Kalau tak ada hartanya, Pak Hakim, aku tak ada hartaku. Ya udah masuk aja 6 bulan. Pergi bawa baju buntalan masuk situ. Selama bertahun-tahun. Kalau memang orang itu bersama tapi tetap tidak dinafkahi, gimana itu Pak? Iya, makanya begini. Kan ada aturan di Undang-Undang Perkawinan, kan suami menafkahi istrinya satu kewajiban. Ya kan? Kalau andai kata tidak punya niat baik dia di dalam menafkahi istrinya, bahkan kan bisa diambil, diminta kepada pengadilan supaya menentukan harta-harta atau menentukan nafkah-nafkah yang harus dibebankan kepada suami.
Masalahnya suami itu tak sanggup dia. Suami istrinya itu minta supaya dia dinafkahi 10 juta. Tapi dulu dicarinya bukan orang kaya. Cari orang kaya, kau mau 10 juta sebulan. Ini tidak, asal-asal minta 10 juta. Iya kan? Carilah yang paten, ya kan? Jadi seperti ini Pak, ada contoh kasus kita misalkan ada suami yang memohon perceraian kepada istri. Oke. Kemudian ini perkaranya sudah masuk dalam persidangan majelis hakim. Dalam proses persidangan si istri atau si termohon mengakui kepada majelis hakim bahwa mereka telah melakukan persetubuhan badan hubungan suami istri. Kemudian pihak dari pemohon, si suami menolak dan tidak mengakui bahwa kami tidak pernah melakukan persetubuhan dalam proses persidangan. Kemudian terjadi sumpah menyumpah dalam persidangan itu di depan majelis hakim. Si suami bersumpah, si istri bersumpah. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana langkah hakim ataupun bagaimana cara melakukan proses pembuktian ketika ada muncul hal ini dalam persidangan majelis hakim? Wah, ini perkara baru ini ya, kayak gini dia. Luar biasa. Tak pernah pula ada alasan perceraian itu tidak mengakui pernah bertubuh. Kalau masalah li'an ya tidak mengakui itu anak ya. Dia gini, yang ada diatur itu dalam kompilasi hukum Islam itu masalah li'an. Li'an itu tidak mengakui itu lahir, anak itu lahir dari hasil persetubuhannya. Pergi dia ke laut sana ya kan, 6 bulan pulang. Tiba-tiba pulang dia ada anak lahir satu. Ya kan? Ini anak abang ini dulu ya gitu. Nah, tengoklah berapa sekarang yang kata ulama itu ada kemungkinan masih diakui sekitar 6 bulan itu masih bisa diakui sebagai anaknya. Mungkin anak prematur ya, 6 bulan bisa. Tapi kalau 3 bulan nah itu tak mustahil itu anak dia. Nah, gitu tuh. Nah, tapi diakui oleh istrinya anakmu gitu. Bagaimana lah anaknya pula ya kan? Atau memang 6 bulan atau 7 bulan, tapi tak mirip sama tetangga kupingnya. Kan kacau itu ya kan? Iya kan? Itu tengok telinga sebelah macam tetangga. Ya kan? Ini susah tuh. Itu cuma ada membuktikannya itu. Nah, pakai inilah DNA. Kan banyak sekarang kan tekniknya kan? Nah, gitu. Nah, jadi yang ada menjadi alasan itu adalah li'an ya, li'an itu. Atau memang ada satu alasan menuduh berzina, melakukan perzinahan. Nah, kalau melakukan perzinahan ini susah pembuktiannya, harus ada 4 saksinya. Ya kan, perzinahan ini harus ada 4 saksinya yang melihat timba itu masuk dalam sumur. Perlu saya jelaskan nggak? Enggak kan? Jelas ya? Jelas kan? Nah, jelas ya. Jadi timba itu masuk dalam sumur tuh harus ada 4 orang nengoknya. Mana lah pula orang pula mengintip pula semua taruh lubang-lubang 4 biji di sini. Mana lah ada ya kan? Orang tuh pun tak apalah sengaja itu yang melakukan itu kan. Ada orang mengatakan, kalian intip dulu ya, kami nak melakukan ini. Kan nggak ada. Susah Pak. Nah, jadi caranya gimana? DNA tadi, tes DNA. Apakah itu anaknya atau tidak? Gitu, ya. Tegang. Jadi kalau dalam yang tadi lah konteksnya tadi, cara membuktikan mereka sudah melakukan persetubuhan atau tidak itu bagaimana? Upaya hakim langkah hakim dalam membuktikan itu. Iya. Baik. Jadi masalah hubungan suami istri atau tidak di dalam hukum perceraian ini hanya untuk membuktikan hak dan kewajiban setelah terjadinya perceraian. Masalah pernah berhubungan atau tidak itu tidak menjadi alasan Pak dalam perceraian. Hendak bersatu orang tua, hendak tidak berhubungan atau tidak, itu tidak jadi alasan Pak. Yang menjadi alasan salah satunya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Kenapa itu harus ditengok? Apakah dia sudah dukhul atau tidak? Bahasa istilahnya itu dukhul. Dukhul itu berhubungan badan. Nah, kalau andai kata dia berhubungan badan, sudah berhubungan badan, maka berlaku kewajiban penuh oleh suami kepada istri.
Nah, itu misalnya contoh si suami ingin menceraikan si istri, ya kan, si istri. Tapi dibilangnya Pak Hakim, kami tak mungkin lagi bersatu. Kenapa? Begitu ku ajak malam pertama, tak mau dia. Ku tunggu malam kedua, tak juga. Malam ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 60, 61, 62, tak mau juga. Ya kan? Misalnya, manalah tahan, aku masuklah ke pengadilan dengan acara itu, ya kan? Itu bermakna nusus. Nusus itu diatur sebagai alasan pada perceraian, ya kan? Nah, terjadilah permasalahan di situ. Nah, kenapa diuji dia sudah berhubungan badan atau tidak? Kalau andai kata si suami ini sama istri belum hubungan badan dilakukan, ketika suami menjatuhkan talak, itu dia si istri itu tidak mendapatkan hak mut'ah. Ya, mut'ah tak mau, tak dikasih. Kenapa? Tak ada. Tidak, karena tidak penuh kewajibannya. Makanya yang menjadi alasan itu adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Iya, tetap satu masalah. Jadi hubungan badan itu tidak ada hubungannya menurut saya. Tapi ada hakim yang begitu, betul itu ada itu hakim yang langsung NU. Di Medan di mana ada tuh? Iya, saya tanya aja. Kalau ada kata begitu, makanya kadang-kadang ya maaf lah ya, maaf. Kita ini memang menjadi advokat ini berhadapan banyak hal sebenarnya. Mau diprotes hakim, besok dihajar Jawa, kan? Ya kan? Saya sudah bilang kan dalam rapat-rapat hakim itu jangan begitu, ada hubungannya, tak boleh, hakim tak boleh marah, apalagi dendam, tak boleh, ya kan? Nah, jadi saya bilang mana ada hubungannya antara apa namanya itu, di hakim di sini, saudara masih satu rumah, masih Pak, tapi kami beda kamar, nah, itu wajar saja, tak ada tempat dia yang lain, beda kamar lah. Muka sama belakang. Bertanya hakim lagi, ada laki-laki dalam minggu hubungan? Ada 4 kali. Karena suaminya ini mau lagi sama istrinya itu, langsung di NO sama hakim. Kan tak boleh itu. Sempat diakuinya gitu aja, habis lah. Iya kan? Tak boleh, tak ada hubungannya itu. Kan hakim pun bertanya pun tidak. Emang malam mana? Berapa? Mana itu? Kan pertanyaan. Ada juga hakim itu. Ada yang nyeleneh kadang itu. Tapi di NO-nya perkara orang. Syarat-syarat NO itu apa? Hukum acara itu. Syarat NO itu apabila ada cacat formil. Ya kan? Sebagai orang yang mengajukan itu legal standingnya tak jelas. Atau kurang pihak. Atau gugatannya kabur. Bukan suami istri melakukan hubungan suami istri. Nah, ada, bacalah halaman berapa. Tak ada itu. Nah, gitu. Ya kan, tapi ada juga, saya aneh juga itu Pak. Betul itu. Kok itu ceritanya betul itu. Di tengah NO-nya. Ditanya sama hakim ini jawabnya. Kok itu gampang kali lah kawan mematahkan, ya kan? Suami itu masih mau beristrikan dia. Ditanya sama hakim, dia akunya ada 10 kali Pak Hakim kan ya. Lain-lain model kami buat kan ya. Iya kan? Jadi kata Rasulullah dalam hadisnya itu, perempuan yang nikah dengan talak 3 menikah dengan laki-laki harus saling merasakan madunya hubungan suami istri itu. Baru orang itu bercerai bagus-bagus, bukan bercerai bagus, yang natural bercerai, baru boleh menikah dengan mantan istrinya itu dulu. Jangan asal cerai, asal sikit-sikit bercerai kan nanti ya. Meninggal ayahnya, tinggallah istri sama anaknya satu. Ada deposito suaminya ini almarhum ini 10 juta. Oleh bank diminta perwalian. Itu kan undang-undang udah mengatur. Ibu itu otomatis menjadi wali daripada anak itu. Oleh institusi perbankan diminta juga. Oleh hakim tak boleh. Itu sudah otomatis. Kata bank minta Pak Hakim, tak boleh. Ini udah itu aja. Solusinya Pak, solusinya. Kalau saya putus. Tapi ada hakim yang pemangku undang-undang tadi,
Jadi undang-undang di kepalanya, bukan kepentingan masyarakat. Maka saya timbang di situ, menimbang bahwa sekalipun undang-undang pasal sekian-sekian mengatakan bahwa ibu adalah menjadi wali terhadap anak ini, namun permasalahan ini tidak semua institusi memahami hak dan kewajiban sehubungan dengan perwalian ini, sehingga selalu saja institusi itu meminta penetapan perwalian dari pengadilan agama sebagai syarat untuk melengkapi permohonannya. Oleh karena itu majelis hakim memandang adalah demi kemaslahatan mengabulkan permohonan ini untuk menguatkan kembali hak ibu menjadi wali terhadap anak itu. Harta bawaan itu adalah harta yang memang diperoleh dibawa dalam perkawinan, bahasa sederhananya boleh. Harta yang didapatkannya sebelum menikah boleh juga bahasanya gitu. Atau yang secara definisinya umumnya adalah harta yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan atau setelah perkawinan, tapi yang berasal daripada hibah, warisan atau hadiah. Ya, seperti itu ya. Misalnya gini, sekaligus membedakan masalah harta bersama tadi ya. Harta bersama itu adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan, kecuali yang diperolehnya dari warisan. Nah, kira-kira gitu tuh. Misalnya sebelum menikah kita punya mobil Alphard. Wah, cantik pula Alphard itu. Kalau bilang kan Escudo nanti di bawah atau angkot kan semana kali ya kan. Misalnya Alphard. Ya, walaupun belum punya itu kita sebut saja. Diwarisan kan, warisan itu misalnya dapat warisan. Atau dapat bagian harta bersama dengan suami yang lama ya kan. Kira-kira misalnya. Menikah orang tuh, dibawa lah Alphard tadi dalam perkawinan. Itu harta apa? Harta bawaan ya, itu harta bawaan. Ya. Kalau misalnya orang tuh bekerja sama suami istri, jualan, dapat rumah itu harta apa? Harta bersama. Karena itu diperoleh dalam masa perkawinan dari hasil karyanya sendiri. Hasil dari karyanya sendiri. Emas ini harta apa? Harta bawaan. Dulu waktu membelinya itu hanya 10 juta, sekarang 1 miliar. Harta apa? Harta bawaan. Bawaan juga. Tapi nilainya bertambah tuh. Ya kan? Sana Ustaz. Gua aja, pikirkan lah. Ya kan? Harta bawaan itu bisa berkembang. Ada pendapat hakim harta bawaan itu tak berkembang. Karena ada yang berpendapat segala penghasilan yang diperoleh dalam masa perkawinan menjadi harta bersama sekalipun berasal dari harta bawaan. Nah, gitu. Nah, kalian harus buatlah pengembangan hukum. Namanya kita membela orang ya kan. Entah bisa dapat berapa persennya. Nah, gitu pula. Jangan ikut-ikut aja yang ada tuh, ya kan. Nah, sana bagian kita, tapi tak pernah kita tengok. Ya kan? Itu menjadi bagian kita. Kita tahu itu bagian kita. Nah, tapi oleh penguasa yang mengelola itu dibelinya lagi. Dari hasil itu dibelinya. Jadi berkembang harta bawaan kita. Yang dibeli-beli ini harta apa? Maka saya punya pendapat yang dimaksud dengan harta bersama itu adalah hasil karyanya suami istri. Itu patokannya, hasil karya. Contoh, kebun sawit. Kebun sawit itu harta bawaan. Kemudian dia bekerja di situ, keluar keringatnya. Keringat itu jadi modalnya, apalagi keluar uangnya membeli pupuk. Maka hasilnya sebagai harta bersama. Kenapa? Karena ada karya keringat di situ. Bendanya tetap harta bawaan, hasilnya menjadi harta bersama. Uang beli ini 10 juta masuk dalam perkawinan.
kemudian buat usaha burger, berkembang menjadi 1 miliar. Ini adalah harta bersama. Ini hasil karya kalian, keringat kalian, kerja kalian. Itulah harta bersama. Kalau harta bawaan ini harta masing-masing pihak. Hasilnya gimana Pak Ustadz, Pak Hakim? Hasilnya tengok, masuk nggak keringat kalian ke harta bersama, ke harta bawaan ini? Masuk. Kalau masuk, maka hasilnya menjadi harta bersama. Kalau tidak, harta bawaan itu berkembang. Suami istri saya ingin bertanya Pak, yaitu yang pertama, suami istri ini sebelum menikah, si suami itu seorang penulis ataupun dia seorang yang memiliki haki gitu kan. Jadi setelah menikah itu kan ada income yang dia dapat, hasil-hasil karyanya. Jadi mereka itu bercerai. Setelah menikah itu bercerai. Yeah. Jadi setelah bercerai itu yang menjadi harta bersama itu gimana Pak? Nah, seperti apa ya? Ya, baik. penulis atau Iya. lain sebagainya. Iya, makanya saya katakan tadi, pendapat saya itu tidak semua orang juga setuju. Sekarang patokannya adalah diperoleh dalam masa perkawinan dari hasil karya dan kerja mereka. Nah, itu dibuatnya enggak tahun berapa itu hak tuh, katalah sebelum menikah. Kan dapat terus tuh kan. Nah, kan ada keringat lain dia di situ enggak? Tak ada. Kan dia berjalan terus itu, setiap bulan dapat. Itulah harta bawaan. Itulah artinya harta bawaan itu berkembang dia kan. Ada sebahagian pendapat harta bawaan itu tidak berkembang. Kalau saya berpendapat harta bawaan itu berkembang. Tapi kalau saudara nanti menjadi ikut S3, coba jadikan disertasi itu. Harta bawaan bisa berkembang ya, kira-kira gitu. Terus? Seperti YouTuber Pak. Itu kan setelah contoh misalnya YouTuber tadi setelah menikah mereka makin besar lah channelnya gitu kan Pak. Setelah itu mereka bercerai. Iya. Nah, jadi kan si suami tadi kan udah ada semakin banyak yang dia dapat. Bagaimana tentang harta bersama di situ? Iya, maka dipatok. Jadi patokannya itu pertama belum menikah atau sesudah menikah, itu patokannya, garisnya. Harta bersama itu adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan, garisnya. YouTuber itu kalau sekiranya ada satu konten itu dia dapatkan dengan hasil usaha siang malam membuat satu konten, tapi konten itu dibuatnya sebelum menikah dan itu punya penghasilan, tak diapa-apainnya lagi konten itu, tapi konten itu menghasilkan. Apakah begitu YouTuber itu? Kalau tahu saya tuh YouTuber itu karena dia membuat konten-konten lain kan, makin bertambah. Kalau andai kata sekiranya ada satu konten yang didapatkannya, yang dibuatnya sebelum menikah dan itu berjalan sampai sekarang dalam perkawinan, itu harta bawaan itu. Tapi tak ada konten yang begitu kan, karena dia kumulasi. Nah, di situ masalahnya. Nah, makanya disitulah dipilah. Tapi masukkan saja ke pengadilan biar hakim pening sedikit. Nah, gitu dia. Nah, ini bingung juga ini gimana ini ya. Nah, gitu. Yang progresif. Misalnya siapa yang paling banyak mendapatkan harta? Dia paling banyak dapatkannya. Iya kan? Ya. Misalnya ada enggak seperti misalnya perempuan itu istrinya itu pengusaha, suaminya tukang mancing. Pernah nengok, tahu enggak? Tukang mancing artinya ya kerja seadanya, ada kan? Ada kan? Nah, karena pengusaha dia banyaklah dapat hartanya. Kok dinilai sampai 100 miliar. Suaminya ini gaji tak tentu-tentu. Kok ada kali ikan mancing? Paling 10.000 juga. Nah, kira-kira kalau ibu bagi 2 atau bagi berapa? Karena begitulah kasusnya. Bagi 2 mau? Bagi berapa? Kalau bapak gitu. Hah? Bagi dua. Ini? Nah, tidak. Begitulah hukum itu berkembang. Bagaimana saudara membelanya di pengadilan? Dan itu sudah ada hukum yang progresif mengatur itu, hukum harta bersama itu. Dia aja nak mau.
Cuma saya tanya begini, dalam kasus tadi, dulu waktu dipilih dia itu yang tukang mancing itu, udah sama-sama cinta. Tahu dia tukang mancing, udah tahu. Kok mau? Cinta. Ditanya sama tukang pancing, kenapa kau tuh mancing? Itu Pak yang pandaiku. Ya kan, bukan saya tak mau berusaha, udah luntang-lantung saya kemana-mana, ke Malaysia, ke Hong Kong, ke kemana, tapi jadi akhirnya tak bisa, tak pandai saya berusaha. Nah terus bagaimana? Tapi istriku mau dulu Pak, ikhlas dia menjadikan aku sebagai suaminya. Kira-kira bagi berapa? Bagi 2 lah Pak. Ya, bagi berapa? Tetap juga bagi, tak mau bagi 2? Tega kali. Iya kan? Kan kita dulu menentukan dia sama dia, tahunya dia tukang pancing kemana-mana, dan dia sudah berusahanya. Kata suaminya itu, Allah tak memberikan saya rezeki yang banyak macam dia Pak. Bukan saya tak setia, setia kali. Allah tak berikan, bukan saya tak mau kerja, udah kemana-mana. Tapi harta yang bisa saya hasilkan cuma inilah. Nah itu bagi berapa? Mau bagi 2? Hah? Nah gitulah Pak. Nah itulah dia perkembangan hukum itu Pak. Ini bisa nanti menjadi ilmu bagi saudara-saudara, atau apakah mungkin perkara ini bisa diajukan atau tidak. Kakak beradik, ini perempuan nih, kakak beradik. Ini tebing dulu, tahun 2008. Kakak beradik ini membeli tanah. Nah, urunan separuh seorang. Udah, dua orang beli tanah. Belilah satu petak tanah, tapi didanai oleh 2 orang adik-beradik. Di dalam surat itu atas nama kakaknya. Secara formal punya siapa? Punya kakaknya itu kan? Nah, kakaknya ini masuk Kristen karena menikah sama orang Kristen. Nah, kemudian dia pun masuk juga Kristen, meninggal, suaminya meninggal, dia pun meninggal, tinggallah tanah tadi. Nah, tinggal tanah tadi. Kira-kira bisa nggak kita ambil? Gimana cara ngambilnya itu? Bisa paham Pak kan? Kedua, masuklah orang tuh Kristen, meninggal suaminya, dia pun meninggal, di kakak tadi. Tinggallah tanah tadi. Diajukanlah ke pengadilan agama. Diajukan kepada pengadilan agama. Dia minta supaya ditetapkan sebagai ahli waris kakaknya ini. Di dalam Islam itu ada istilahnya perbedaan agama ya, ikhtilafuddin. Perbedaan agama itu menyebabkan terhalang mewarisi. Nah, waktu itu kami memberikan ijtihad, keputusan dia bisa menjadi ahli waris dari kakaknya. Kenapa? Yang bagi kami yang dimaksud dengan berbeda agama itu adalah ahli waris yang dia berhak terhadap warisan, jangan membedakan agama dari pewaris. Ini contoh-contoh. Misalnya orang ini ayahnya, ini anaknya, ya kan? Ini ayahnya, ini anaknya. Kemudian ini yang mendapat warisan, ini ahli waris, dia harus dapat warisan, tapi dia berpindah agama. Kira-kira dapat warisan enggak? Hah? Tidak. Oke. Kenapa? Karena dia sendiri yang membedakan agama. Karena dia membedakan agama. Terus pertanyaan saya begini. Kemudian ayahnya nih punya harta 100 miliar. Wah, biar enak menghitung ya kan? 100 miliar. Kemudian dia pindah agama. Saudara dapat nggak warisan kalau meninggal ini? Nah, garu-garu itu jawab. Tidak dapat Pak. Hah? Tidak dapat. Tidak dapat. Siapa yang rugi? Anda lah Pak. Mau rugi? Enggak mau Pak. Itulah kasusnya dalam pemahaman kita. Nah, jadi kalau orang tua ini membedakan agama dari kita, meninggal dia, tanggal 1 dia beda agama, tanggal 2 meninggal, dibawanya lah harta 100 miliar itu. Saudara nggak dapat kan? Itu pemahaman yang sama ini kan? Iya. Setuju pemahaman seperti itu? Setuju enggak? Mana setuju kita ya? Nak kali 100 juta hilang bagian kita. Iya kan? Nah gitu. Nah itulah yang saya putuskan itu.
ketika kita tidak membedakan agama, kita berhak terhadap warisan orang itu. Gitu. Ya. Yang paling krusial yang saya sampaikan sebelum kalau mau sampai kepada warisan, kalau tidak nanti undangku balik ya kan. Undang balik kita panjangin lagi ceritanya. Jadi begini, yang selalu yang terjadi di pengadilan, bapak-bapak susah membuktikan harta-harta yang tak ada aslinya ya. Langsung kena NO, mana aslinya, mana aslinya, mana aslinya. Iya kan? Nah, tata caranya itu ada di apa? Di RBG atau pasal berapa? 311 ya, sudah lupa saya. Itu bisa meminta kepada hakim itu supaya diperlihatkan buku aslinya. Ya, misalnya perlihatkan alat bukti itu. Misalnya kita megang fotokopi, tapi di pengadilan harus disamakan dengan aslinya supaya berharga fotokopi itu setelah dimateraikan di Nazegelen namanya. Tapi harus samakan dengan asli. Yang aslinya itu sama pihak lawan. Minta kepada hakim supaya pihak lawan itu memperlihatkan. Itu caranya ya. Itu legal, boleh ya caranya. Masalahnya dia tak datang, itu masalahnya. Kita mau buat harta bersama 10 buku SHM tinggi segini, fotokopi semua, tak berharga. Gimana caranya Pak? Gimana caranya? Ada sertifikat hak milik 10 lembar mau diajukan sebagai bukti harta bersama, tapi fotokopi sudah dimeteraikan, tapi aslinya tak ada. Gimana caranya? Pertama, minta kepada hakim bantuan pemanggilan terhadap BPN. Ingat tuh. Di BPN aneh Pak. Di BPN itu tidak ada istilah leges. Leges juga nggak ada. Nggak ada Pak. Mana pernah dikasih orang tuh dileges orang tuh? Tidak. Tapi sama mereka itu buku tanah itu sama mereka. Itu satu. Yang kedua, kalau andai kata dia tidak bersedia datang, minta SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah. Nah, surat keterangan pendaftaran tanah itu berisi identitas tanah sebagaimana SHM yang fotokopi tadi. Itu diterima oleh hakim, Pak. Tapi hakim tadi ajarinya bapak-bapak itu persidangan tak boleh kan? Tak boleh hakim itu tidak boleh mengajari pihak-pihak bagaimana cara membuktikan. Tapi bagaimana tata cara mengajukan alat bukti bisa. Bagaimana gugatan itu diajukan? Begini-begini materinya, tidak boleh. Tapi bagaimana tata caranya mengajukan, misalnya menghadap ini, berapa lembar, caranya seperti ini, pergi ke bank bayar, ajukan surat kuasa, surat izin. Nah, itu tugas kita boleh kita lakukan. Akta jual beli aja Pak. Jadi jual beli ya kan? Muhammad 2 menit lagi, cukup ini jawab. Ini gue jalan nih. Ya, yang sertifikat hak milik udah oke kan? Ya, Pak. Setuju itu kan? Setuju. Bagaimana kalau misalnya Cuma akta jual beli. akta jual beli? Akta jual beli itu ada nggak nama pakai apa itu akta jual beli itu biasanya? Ada camat, ada notaris ya. Nah, mintalah sama notaris tuh. Kan minutnya itu yang aslinya kan ada notaris tuh. Catatan-catatan notaris sama kita itu, aslinya sama orang tuh. Sama kali kita minutnya tindasannya tuh. Mintalah sama dia, minta sama hakim supaya notaris itu dihadirkan. Nah, yang kedua, kalau andai kata tidak mau dihadirkan, minta dileges. Kalau di notaris mau dia meleges, kalau di notaris. Kalau di camat, minta kepada hakim supaya dipanggil camat yang menerbitkan itu. Bukan orangnya ya, bukan orang camatnya, tapi jabatan camatnya. Bisa saja camatnya sudah tak orang yang menekan itu dulu. Nah, arsipnya itu ada di sana. Atau minta dileges ya. Nah, seperti itu. Ada buku nikah misalnya, buku nikah itu tak ada aslinya.
Kan tak ada aslinya kan Pak. Hilang misalnya, atau tak dikasih sama suami. Gimana buktinya? Sebahagian hakim pengadilan menyarankan supaya minta duplikat. Kalau saya tidak, datang aja ke KUA itu, minta dileges saja, selesai urusan. Karena ada buku nikahnya di sana, buku besar itu. Selesai urusan. Kalau ada kata ada hal-hal yang misalnya harus didiskusikan, itu ada penitra, ada humas dan sebagainya, seperti itu. Nah, melalui ini juga saya selalu mengatakan di PKPA ini, ya nanti nggak apa-apa. Misalnya dikumpul kawan-kawan advokat, kita buat Zoom Pak kan, Zoom membahas apa ini? Kami mau tahu lah kayak mana menyelesaikan harta gono gini misalnya, sampai sedetail-detail ini kita bahas. Nah, gitu supaya nanti bisa paham. Yang selalu salah dan selalu itu di-NO oleh majelis hakim adalah gugatan harta bersama. Yang paling banyak adalah gugatan warisan. Karena gugatan warisan ini harus runtun. Harus runtun siapa meninggal, kapan meninggal, kemudian siapa ahli waris itu, kemudian siapa meninggal lagi supaya tahu kita mana ahli waris utama, mana ahli waris pengganti. Kira-kira seperti itu. Ya Pak, ini titip salam saya lah dengan kawan-kawan pengurus dari Peradi ini. Yuk kita bersama untuk memajukan bagaimana membela kepentingan masyarakat yang benar. Jadi bukan masyarakat yang punya duit, ya kan? Gitu. Walaupun saudara-saudara juga maafnya ada ongkos di situ, tidak semata-mata harus membelanya mati-matian, menjadikan A menjadi B, B menjadi A, jangan. Ya, seperti itu. Saya kira ini, mohon maaf saya dari sekian banyak Pak kewenangan pengadilan agama, belum hanya berapa saja yang saya jelaskan. Saya ini sangat menarik dan kawan-kawan juga bisa paham lah dengan baik. Saya juga mohon maaf menjelaskannya sepotong-sepotong, tapi mudah-mudahan walaupun ada berapa potong ini bisa mengerti dan memahami kita ya. Mungkin kita bisa berjumpa lagi pada hari yang akan datang. Saya mohon maaf dan terima kasih telah mengundang saya. Mohon maaf mungkin cara bicara saya orang kampung Pak, bahasa pun bahasa Tanjung Balai, bahasa kampung ya kan. Tak paham saya melukis-lukiskan kalimat-kalimat yang paling baik yang tak ada. Ini bahasa saya itu. Gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.